kita menyumbang kepada Haiti Arise, salah satu organisasi di mana mereka ada sekolah teologi dan technical institute ya di Haiti. Mereka mengalami akan kerusakan, ya kita membantu mereka. Ya mereka juga selain mereka sendiri mengalami kerusakan, mereka sendiri membuka shelter untuk orang-orang bisa mengalami akan kasih Tuhan. Ya ini farewell saya bersama dengan Pastor Ignas. Ini bule yang nyasar, ya. Ini American yang nyasar, ini Pastor Sugi dan ini Sister Frances, yang mana istri daripada Pastor Ignas. Ya, secara luar biasa, he is 70 years old, tetapi masih luar biasa, saudara. Dia mempunyai school, dia mempunyai klinik, dia mempunyai gerejanya tidak hanya satu, dia masih juga aktif membantu para misionari, membantu para volunteer ya, yang mana untuk terjun di lapangan. Dia sendiri angkat barang-barang secara luar biasa. 70 years old, still active. Yang lalu saya katakan, saya bertemu dengan pendeta di Veracruz, Meksiko. 70 years old juga, ya masih aktif. Nggak tahu kenapa Tuhan membawa ada orang-orang ya yang sudah lanjut usia di depan saya, menunjukkan bahwa sampai tua Tuhan akan memakai kehidupan saya. Ada amin, saudara. Nggak ada batasan umur, Setiap daripada kita, tua muda bisa dipakai oleh Tuhan, selagi kita mau untuk dipakai oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Ya, haleluya. Ini water filter yang kita bawa. Kita bawa water filter ini di Haiti ya, yang dapat memberikan sekitar 1.000 sampai 1.500 gallon per day. Ya, saya percaya nanti saudara juga bisa melihat keadaan di Haiti, bagaimana alat-alat yang demikian diperlukan di Haiti. Ya, kita bawa water, energy drink, powder milk untuk baby. Ya, saya bawa semuanya, toilet, flat, ini, baterai candles, ya female product, sampai ya kita guyonan sendiri, kita laki-laki bawa female product, saudara. Ya, well, doesn't matter. Kita pergi ke seperti Sam gitu ya. Ini orang melihat ini laki-laki ngapain berdua, ya ngambilin barang-barang women stuff gitu ya. Tapi no problem, ya kita nggak malu akan hal ini. Ya, ini keadaan ya revival ya di Haiti. Nanti saya juga akan jelaskan lebih lagi ya bahwa tanggal 12, 13 dan 14 adalah suatu National Day of Prayer untuk Haiti, di mana mereka semua tutup, mereka semua merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka menyembah akan Tuhan. Luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Ya, saudara lihat ini, ya. Apa yang saudara apa orang ini pegang, saudara? Yang orang ini pegang sebenarnya hanya plastic water. Satu cup, satu plastic water, ya, yang orang ini pegang. Begitu happy mereka. Mereka ini orang-orang yang pakai jaket kuning adalah pekerja-pekerja yang pakai skop di jalanan untuk membersihkan rubbles, segala yang hancur itu ya. Dia salah satu pekerjanya. Mereka begitu senang sekali. Begitu kita kasihkan minum, kita bagikan kepada mereka, mereka senang sekali, saudara. Kita akan lanjutkan untuk pelayanan di Haiti, nggak berhenti sampai sekarang. Saya baru saja berdiskusi dengan Pastor Denny untuk kelanjutannya, ya, dan juga tentunya masih banyak lagi ya yang diperlukan di Haiti. Haiti kalau saya boleh katakan akan memakan waktu bertahun-tahun.
bertahun-tahun untuk memulihkan keadaan di Haiti. Kenapa Haiti pada saat ini ya hancur? Saya sudah katakan ya bahwa pusat pemerintahan berada di Port-au-Prince, pusat government. Dan juga pusat bisnis berada di Port-au-Prince. Pusat daripada pelabuhan berada di Port-au-Prince. Maka itu pada saat Port-au-Prince hancur, Haiti mengalami suatu kolaps. Negaranya kolaps. Maka itu perlu sekali untuk pembangunan yang akan dilakukan bertahun-tahun untuk Haiti. Maka itu perlu uluran tangan kita, ya, perlu uluran tangan kita untuk Haiti. Ya, World Harvest mengucapkan terima kasih untuk saudara semuanya, saudara yang menyumbang apa yang saudara berikan. Saya sendiri menyaksikan, saya sendiri membawa. Ya, semua yang saudara berikan sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya dari World Harvest. Nah, ini yang saya foto yang saya buat ya. Pada saat kita datang di Santo Domingo, kita happy ya, membawa bendera Indonesia ya, tentunya kita semua bangga ya, kita bisa menjadi berkat juga di sana. Ya. Nanti kita akan masukkan di media Indonesia, saudara, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang Indonesia, untuk kita bisa memberikan suatu encouragement bahwa Indonesia meskipun negara yang mungkin miskin, mungkin ya boleh dikatakan kalau miskin mungkin saya agak sedikit ragu-ragu karena banyak sekali orang-orang kaya di Indonesia, ya. Tapi maksud saya negara yang kacau balau begitu ya. Yang mana mungkin membutuhkan berkat, tetapi justru bisa memberikan akan berkat juga ya bagi negara lain. Oke, ini saudara truknya saudara. Ya, pagi hari kita load jam 3 pagi. Saya datang di sana sekitar jam 4 sore kita menunggu custom semuanya, kira-kira sampai jam 5:30, and then kita pergi ke YWAM, bukan YMCA tapi YWAM, Youth with Mission, punya shelter. Di situ begitu saya masuk di sana, banyak sekali orang-orang yang saya tanya, kamu dari mana? Dari Malaysia. Ternyata ada Chinese Malaysian, gitu ya. Bertemu dengan seorang lagi, saya pikir American, ternyata dari British. Saya bertemu dengan orang lagi, ternyata dari Jerman. Banyak sekali di YWAM, ya. Banyak sekali orang-orang asing di situ. Mereka semua ada yang sudah dari Haiti dan mereka ada yang akan pergi ke Haiti. Banyak sekali. Saya melihat akan hal itu. Hati saya terharu seperti saya katakan. Begitu banyak ternyata orang-orang yang mempunyai belas kasihan. Orang-orang yang mau untuk menyatakan akan kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berapa banyak percaya bahwa orang-orang di Haiti adalah orang-orang yang tertulis di dalam kitab Wahyu, yaitu bangsa-bangsa yang akan menyembah akan nama Tuhan. Mereka bukan orang yang mungkin kalau saudara lihat di news dan lain sebagainya, mungkin saudara melihat, mereka seperti bangsa yang tidak baik dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya, saya menyaksikan sendiri, saya sendiri melihat akan semuanya. Dan saya begitu melihat bahwa mereka membutuhkan akan kasih daripada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang ada di dalam kitab Wahyu, bangsa-bangsa yang menyembah akan nama Tuhan. Kita lanjutkan. Ya, kita loading jam 3 pagi. Saya tidur sekitar jam 12 malam dan karena saya harus pack barang-barang, pembelian semuanya, naikin di van. Semuanya karena tidak ada pembantu, hanya saya dengan Pastor Sugi